Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali malam hari ini dalam KPW di gereja kita. Puji Tuhan, seminggu sudah kita lewati dan hari ini pula kita memulai hari yang baru, dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar masih dari kitab Filipi yang merupakan pelajaran kita untuk KPW selama ini, tepatnya yaitu 5 minggu yang lalu kita sudah memulai dari kitab Filipi, dan hari ini kita sudah sampai pelajaran kita yang kelima, saudara. Pelajaran yang kelima ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita akan membuka Alkitab kita, dan kita pun akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali menikmati persekutuan dalam firman Tuhan. Kami hari ini mau ber-KPW. Terima kasih untuk kitab Filipi ini, merupakan kitab sukacita, walaupun penulis kitab Rasul Paulus sebenarnya di dalam suasana keadaan tempat yang tidak sukacita karena ada di dalam penjara. Oh Tuhan, namun sukacita tetap ada di setiap waktu musim kehidupan orang-orang yang percaya. Terus betul bimbing kami untuk belajar pada malam hari ini dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat keempat khususnya. Kami mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan untuk dapat menikmati firman-Mu, roti kehidupan, mana surgawi bagi kami sekalian. Kepadamu dan dalam nama-Mu kami memanjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, tema pelajaran kita yang kelima ini adalah kesatuan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, banyak nasihat firman Tuhan bagi warga gereja itu sulit dipraktekkan. Mengapa, saudara? Salah satu alasannya adalah
Karena nasihat-nasihat itu bertentangan dengan dorongan kodrati kita sebagai manusia. Nah, perikop yang kita baca pada malam hari ini dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama dimulai dengan jadi karena dalam Kristus atau sebagaimana dalam Kristus. Saudara, karya dan teladan Kristus serta pengenalan kita akan Kristus adalah sumber aliran nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Coba saudara perhatikan ayat yang kedua, tiga, dan keempat tadi. Saudaraku, tanpa sumber itu, semua kesatuan di antara manusia hanyalah semu belaka. Keakraban berdasarkan kepentingan yang sama, interest yang sama, hobi yang sama, hanyalah kesatuan berdasarkan kesamaan dorongan ego masing-masing orang. Oleh sebab itu Paulus mengaitkan kesatuan ini dengan kesempurnaan sukacita. Dalam ayat yang pertama tadi, kita bisa membandingkan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-13, supaya sukacita kita ini menjadi sempurna. Inilah sukacita seorang yang saleh, yang afeksi atau memiliki kasih sayang dan emosi terdalamnya itu serasi, seiring, sama dengan rencana Tuhan. Inilah sukacita karena melihat saudara seiman hidup dalam kesatuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kesatuan ini meliputi beberapa hal, saudara. Yang pertama, yakni kesehatian. Nah, orang Kristen seharusnya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan, dalam segala sesuatu memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Lalu yang kedua, sepikir. Nah, pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu apa? Firman Tuhan. Yang ketiga, satu kasih. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan Bapa yang di surga. Waktu kita mengasihi, kita ini sebenarnya sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan apa? Satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Ada dua hal yang dapat menghambat kesatuan ini, saudara. Apa, saudara? Yaitu apa? Mencari kepentingan sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Itu yang tadi Paulus sudah paparkan kepada kita, saudara. Nah, saudara sekalian, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, yakni mencari kepentingan sendiri maupun pujian yang sia-sia, untuk mengatasi hal seperti itu dibutuhkan sikap menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Mari saudara, kita belajar melihat diri sendiri sebagai bagian yang terakhir, bukan yang pertama. Inilah cara kita untuk apa? Menonjolkan kasih Kristus.
Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk mempresentasikan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada orang, kepada sesama di mana kita ini ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdiskusi pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan bantu yang akan saya paparkan kepada saudara untuk menolong kita untuk bisa berdiskusi. Yang pertama, bagaimana sikap dan tindakan saudara kalau ada orang yang berbeda dengan pendapat saudara? Sekali lagi, bagaimana sikap dan tindakan saudara kalau ada orang yang berbeda dengan pendapat saudara? Bagaimana sikap dan tindakan kita? Yang kedua, apa yang saudara kerjakan saat menghadapi pendapat yang berbeda-beda itu? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan saudara saat menghadapi pendapat yang berbeda-beda itu? Nah, ini dapat terjadi saat kita bertemu keluarga, saat kita rapat gereja, saat kita berbincang-bincang, membicarakan sesuatu hal dalam KPB dan sebagainya. Dan mari, dua pertanyaan ini akan kita pakai sebagai bahan untuk menolong kita bisa berbincang-bincang melalui diskusi malam hari ini. Tuhan memberkati kita, dan mari sebelumnya kita mengakhiri untuk pelajaran ini, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdiskusi, kami akan sharing bagaimana membawa diri kami. Oh Tuhan, untuk dapat menyesuaikan diri, namun dengan memberikan teladan yang baik. Kami sebagai orang-orang percaya, ajar kepada kami untuk mendahulukan yang lain. Ajar ini, dan biarlah kiranya kasih-Mu itu akan menolong kami, menyanggupkan kami untuk dapat melakukan, mengerjakan, bahkan saat kami menghadapi pendapat yang berbeda dengan pendapat kami. Tolong Tuhan, untuk diskusi ini melalui para pembina yang membimbing kami di setiap wilayah KPW di mana kami ini ada. Kepadamu dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mempersembahkan, memanjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam saudara, selamat berdiskusi, dan sampai berjumpa kembali untuk KPW kita minggu yang akan datang, merupakan pelajaran kita yang ke-6. Selamat malam, Tuhan berkati kita.